saya mengambil tema When God Smile, ya. Saya akan mulai dengan kisah ini, ya. Pendidikan senyum di Jepang pasca pandemi berakhir. Jadi ada kelas latihan senyum saat ini tengah marak di Jepang, terutama di kalangan Gen Z. Mereka membayar 7.700 yen atau sekitar 847.000 rupiah setiap pertemuan untuk belajar cara tersenyum setelah sekian lama terbelenggu masker selama pandemi. Bersama instruktur senyum Keiko Kawano, para peserta yang merupakan siswa sekolah seni Sokei di Tokyo berlatih cara tersenyum secara alami. Dengan cermin di depan wajah, mereka merenggangkan kedua sudut bibir ke atas dengan bantuan jari. Dilansir dari Reuters, Himawari Yoshida, 20 tahun, salah seorang peserta kelas, menyatakan bahwa dirinya mengambil kelas tersebut sebagai bagian dari kursus di sekolahnya. Tujuan dari kursus ini adalah untuk mempersiapkan siswa sebelum memasuki dunia kerja. Yoshida sendiri merasa perlu memperbaiki senyumnya sebelum terjun ke jenjang profesional. Saya tidak terlalu banyak menggunakan otot wajah saya selama COVID-19. Jadi ini adalah latihan yang bagus, ujarnya. Nah, perusahaan Kawano, yaitu Egaoiku, mengalami lonjakan permintaan sebanyak lebih dari 4 kali lipat dari tahun lalu. Egaoiku yang secara harfiah memiliki arti pendidikan senyum, itu memiliki pelanggan yang beragam, mulai dari perusahaan yang ingin mempekerjakan karyawan yang lebih ramah, hingga pemerintah daerah yang ingin meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Ternyata ada efek domino dari senyuman yang bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Nah, orang Jepang terkenal senang memakai masker di umum, bahkan sejak sebelum pandemi. Mereka banyak menggunakan masker selama musim alergi rinitis atau hay fever, atau sekitar masa ujian karena khawatir akan tertular penyakit saat tengah menjalani peristiwa penting dalam hidup. Meski pemerintah Jepang telah mencabut rekomendasi pemakaian masker per Maret 2023, masih banyak orang yang mengenakannya saat beraktivitas sehari-hari. Nah, Kawano yang telah memulai memberikan pelatihan senyum sejak 2017 percaya bahwa secara budaya orang Jepang cenderung sulit tersenyum jika dibandingkan orang Barat. Salah satu penyebabnya adalah perasaan aman sebagai negara kepulauan dan negara tunggal yang tidak berbatasan darat dengan negara manapun. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, Kawano merasa orang Jepang perlu berkomunikasi dengan orang asing tidak hanya melalui mata, melainkan dengan seluruh wajah, termasuk melalui ekspresi tersenyum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sering melihat, ya, bahkan kita praktek, ya, tersenyum, ya, ada senyum tipis, ada senyum simpul, ada senyum sumringah, ya, dan berbagai macam jenis senyum. Bahkan di dunia, ya, ada hari senyum sedunia, ya, World Smile Day yang ditetapkan itu adalah hari Jumat pertama di bulan Oktober setiap tahunnya. Dan pada tahun ini 2023 jatuh pada tanggal 6 Oktober 2023. Itu mengenai senyum, Bapak Ibu. Kita masuk kepada firman Tuhan hari ini. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengarkan ayat ini ketika penutup dari ibadah pada hari Minggu, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Baik penatua, baik gembala menyampaikan doa berkat di akhir ibadah. Rata-rata mengucapkan hal ini, diambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, versi bahasa Inggrisnya, ya. Tell Aaron and his son to bless the people of Israel with this special blessing. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you.
May the Lord show you his favor and give you his peace. Whenever Aaron and his son bless the people of Israel, in my name, I myself will bless them. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata-katanya di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, may the Lord smile on you. Kiranya Tuhan tersenyum padamu, ya, dan bermurah hati kepada Anda, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah hal yang ada di dalam kekekalan, kondisi di kekekalan, yaitu hanya ada sukacita, hanya ada tawa, hanya ada senyuman, ya. Tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis. Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu sekalian, di kekekalan, di surga, Tuhan, ya, menyediakan hanya ada sukacita, hanya ada tawa, hanya ada senyuman. Sedangkan perkabungan, ratap tangis, duka cita itu dikatakan telah berlalu, telah berakhir, dan tidak ada lagi di dalam kekekalan di surga. Oleh karenanya kita yang masih hidup di muka bumi saat ini, berlatihlah banyak-banyak bersukacita, berlatihlah banyak-banyak tertawa dan tersenyum. Karena itu yang kita akan lakukan dan kita alami selama kita nanti ada di kekekalan dan ada di surga. Jadi kita berlatih selagi di bumi, berlatih senyum, sukacita, dan tertawa. Bapak Ibu sekalian, ya mungkin kalau yang mendengar khotbah ini ya bisa senyum gitu ya, senyum, saling tersenyum dengan yang lain ya, bisa senyum yang lebar ya. Ya, kita mau praktek ya, berlatih selagi kita ada di bumi. Ya, Tuhan ingin kita semua happy, Tuhan ingin kita semua bersukacita ya. Tidak ada lagi perkabungan, ratap tangis ataupun duka cita. Tuhan hanya memberikan sukacita. Makanya firman Tuhan berulang kali dikatakan bersukacitalah. Bahkan kata sukacita ditulis di dalam Alkitab 250 kali kata sukacita. Kata senyuman sendiri dalam Alkitab bahasa Indonesia hanya 5 kali, Bapak Ibu sekalian. Ya, hanya 5 kali. Ya, tetapi alasnya, dasarnya dari senyuman itu adalah sukacita. Sukacita yang di dalam. Dan itu ditulis 250 kali di dalam Alkitab. Baik. Siapa kita di mata Tuhan? Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang God smile on us, ya, siapa kita di mata Tuhan? Setidaknya 4 hal ini menjadi stempel yang melekat pada setiap kita, di mana Tuhan melihat dan menempatkan kita pada posisi yang mulia dan sangat berharga. Yesaya 43 ayat 4, kita sering membaca, engkau berharga dan mulia di mataku. Ya, jadi siapa kita di mata Tuhan? Yang pertama kita adalah gambar atau image-nya Tuhan. Ya, gambar atau image-nya Tuhan. Ada di dalam Kejadian 1 ayat 27. Yang kedua, kita adalah anak-anak Tuhan. Ada di dalam Yohanes 3 ayat 1. Dan selanjutnya kita adalah biji matanya Tuhan. Ya, ada di dalam Zakaria 2 ayat 8. Dan terakhir, kita adalah ahli waris kerajaan. Ada di dalam Roma 8 ayat 17. Ya. Stempel ini melekat dalam setiap diri kita. Oh, kita adalah gambar atau image Tuhan, anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan, dan ahli waris kerajaan. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu dalam tema Exoplismeno, ya, saya menjelaskan tentang ekspektasi Tuhan kepada kita. Ya, ada ekspektasi umum, ada ekspektasi khusus. Nah, ekspektasi umum adalah ekspektasi yang Tuhan harapkan dari setiap anak-anak Tuhan, dari setiap ahli waris kerajaan. Itu adalah ekspektasi yang sama, yang berlaku sama, ya, ekspektasi umum. Tetapi ada ekspektasi khusus, yaitu ekspektasi Tuhan atas kita pribadi, atas tugas khusus, atau tugas pribadi, atau misi khusus yang Tuhan beri kepada setiap kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ada ekspektasi umum yang Tuhan inginkan berlaku untuk setiap kita, dan ada ekspektasi khusus yang berlaku secara khusus kepada kita pribadi-pribadi. Nah, ada 5 kondisi yang membuat Tuhan tersenyum kepada kita. Ada 5 kondisi yang membuat Tuhan tersenyum. Ya, di dalam buku The Purpose Driven Life yang ditulis oleh Rick Warren, ya, dicatat 5 kondisi yang membuat Tuhan tersenyum. Ya, kita bahas satu persatu. Tuhan tersenyum yang pertama.
Tuhan tersenyum jika kita lebih mengasihi Dia. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah hari demi hari. Makanya ada lagu ya zaman dulu kita persekutuan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Artinya apa? Semakin hari kita mengenal Tuhan, deep, semakin deep mengenal Tuhan, semakin jatuh cinta, semakin dalam, semakin mengasihi Tuhan. Jadi kasih kita kepada Tuhan itu growing, Bapak Ibu sekalian, bertambah hari demi hari. Semakin mengenal Dia akan membuat kita semakin mengasihi Dia. Dan ekspresi kita dalam mengasihi Tuhan adalah bentuk penyembahan kita kepadanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ekspresi kita berbagai macam. Nah, perempuan yang mengurapi Yesus, memecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu dan mengurapi Yesus. Ya, ya. Itu adalah ekspresi penyembahan dia, bentuk dia mengasihi Tuhan. Ya, dan berbagai macam kita melakukan penyembahan kita, melakukan ekspresi kita mengasihi Tuhan dengan berbagai hal. Ya, Yosua 22 ayat 5 berkata, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu. Yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya, Yosua 22 ayat 5. Jadi yang pertama, Tuhan tersenyum jika kita lebih dalam lagi mengasihi Dia. Yang kedua, Tuhan tersenyum jika kita percaya sepenuhnya kepadanya. Ya, Tuhan senang apabila kita percaya kepadanya seperti seorang anak yang percaya kepada bapaknya tanpa keraguan dan khawatir akan janjinya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, kondisi Tuhan tersenyum kalau kita percaya sepenuhnya kepada Dia, kepada Bapa kita, kepada janji-janjinya, kepada firman-Nya. Kita percaya tanpa keraguan. Dia tersenyum, Dia senang melihat kita percaya kepada Dia. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Dan kita adalah orang-orang yang tidak melihat. Tidak seorang pun dari kita yang pernah melihat pribadi Tuhan secara langsung. Ya. Tetapi kita percaya Bapak Ibu. Dan dikatakan Tuhan, berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Ya. Dan Tuhan tersenyum kalau kita percaya sepenuhnya kepada Dia. Dia senang seperti seorang Bapa. Senang kalau anaknya percaya penuh kepadanya. Kondisi ketiga Bapak Ibu sekalian. Tuhan tersenyum jika kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Tuhan tentu disenangkan manakala kita taat kepada Dia dan firman-Nya. Sama seperti seorang ayah senang manakala anak-anaknya mau patuh atau taat mendengarkan keinginan ayahnya. Bapak Ibu sekalian, saya punya 2 orang anak putra. Ya, saya senang kalau anak saya mendengarkan nasihat saya dan melakukannya. Ya. Jadi sama begitu pula dengan Tuhan. Tuhan senang kalau kita taat sepenuhnya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan sendiri. Ketika Dia menyatakan, Dia menginginkan kita melakukan sesuatu, kita taat. Ya Tuhan, aku percaya, aku mau taat, dan aku mau lakukan. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan membanggakan Ayub. Ini Ayub, orang yang taat, prototipe, ya kan, blueprint dari contoh ketaatan tanpa batas, ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan saleh, jujur hidupnya, dan takut akan Tuhan serta menjauhi kejahatan. Itu merupakan nilai plus di mata Tuhan. Dan Tuhan tersenyum kalau kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Yang keempat, kondisi keempat, Tuhan tersenyum jika kita senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya. Mazmur 22 ayat 4 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan Mazmur 119 ayat 164 berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Dan Mazmur 34 ayat 2 berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu.
puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tersenyum kalau kita senang memuji dan bersyukur kepadanya. Pada waktu kita memuji dan bersyukur kepada dengan ekspresi kita masing-masing, membuat Bapa disenangkan. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu bangun pagi, ya, dan dengan senyum dia berkata, "Good morning, Daddy," ya, "Good morning, Mami," gitu ya. Dia begitu bersukacita menyambut bapak ibunya yang ada di sisinya ketika dia bangun pagi, ya. Ketika kita pun mengekspresikan penyembahan kita, memuji dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan tentu senang, Tuhan tersenyum, ya. Tuhan sangat-sangat menghargai ekspresi kita dalam memuji dan bersyukur kepadanya. Dan lakukan ini sebagai bagian dari bagaimana kita membuat Tuhan tersenyum. Yang kelima, Tuhan tersenyum jika kita memakai kemampuan kita. Jadi semua talenta, semua keahlian, semua keilmuan, semua pengalaman, dan berbagai kemampuan yang Tuhan telah install di dalam diri kita, ya diberikan di dalam diri kita, anak-anaknya, ada hal terbaik yang ia tahu akan sangat menolong kita dan memampukan kita menjadi bintang-bintangnya Tuhan di tengah dunia. Hingga dunia melihatnya dan memuliakan Bapa di surga. Jangan pernah pendam serta sia-siakan kemampuan yang Tuhan berikan dalam diri setiap kita. Ya. Kejadian 39 ayat 2 sampai 23, saya potong di bagian yang penting ya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini contoh Yusuf menggunakan semua keahlian, semua kemampuan, semua keilmuan, ya, talenta, pengalaman, kemampuan yang diberikan Tuhan di dalam diri Yusuf, sudah diinstal di dalam diri Yusuf. Dia lakukan yang terbaik dan hasilnya adalah dia mendapatkan promosi di hadapan manusia dan dari Tuhan. Ya. Bahkan dia dipercaya melakukan banyak hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan sangat senang, tersenyum jika kita memakai kemampuan kita. Kalau kita memakai kemampuan kita dalam pelayanan, di dalam marketplace, menggunakan kemampuan kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita, ya, Tuhan sangat senang. Sangat senang karena dia memberikan itu semua untuk memperlengkapi kita masuk di tengah-tengah dunia ini dan menjadi bintang-bintangnya Tuhan di tengah dunia ini. Itu adalah 5 kondisi di mana Tuhan tersenyum. Ya, dari 5 hal di atas, semuanya ada dalam kontrol atau kendali kita. Kita mampu melakukannya persis seperti yang menjadi ekspektasi Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah ekspektasi umum yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Ya, lebih mengasihi Dia yang pertama, percaya sepenuhnya kepadanya, taat kepadanya dengan sepenuh hati, terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Dan yang kelima, memakai kemampuan kita. 5 hal ini semuanya ada dalam kontrol kita, dalam kendali kita. Artinya kita bisa lakukan semua ini tanpa tergantung dengan kondisi sekitar, tanpa tergantung dengan hal apapun juga. Semuanya dalam kendali kita, dalam kontrol kita. Kita pasti bisa melakukannya. Ya. Life is about letting God use you for His purposes, not using Him for your own purpose. Jadi hidup ini tentang membiarkan Tuhan memakai kita untuk tujuan Dia, bukannya memakai Tuhan untuk tujuan atau kepentingan kita. Bapak Ibu sekalian, kita ada untuk Tuhan, bukan Tuhan ada untuk kita. Jangan dibalik Bapak Ibu sekalian. Ya, Tuhan sudah ada terlebih dahulu dan Tuhan maha segala-galanya. Ya, kita diciptakan untuk tujuannya Tuhan, bukan Tuhan ada untuk menyenangkan atau memuaskan kita. Ya, jadi ini yang ditulis oleh Rick Warren. Nah, pertanyaannya, maukah kita membuat Dia tersenyum? Maukah kita senantiasa membuat Dia tersenyum? Jadi Bapak Ibu sekalian,
jangan dibuat berat. Ya, mengasihi Tuhan itu berat. Memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur berat. Percaya dan taat pada Tuhan berat. Menggunakan kemampuan kita itu berat. Fokuskan kepada bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan. Fokuskan kepada bagaimana kita membuat Dia tersenyum hari demi hari. Jadikan itu pertanyaan di dalam diri kita. Hari ini, sudahkah saya membuat Dia tersenyum? Dengan apa? Dengan percaya kepadanya, dengan lebih mengasihi Dia, dengan taat kepadanya, dengan bersyukur dan memuji Dia, dengan menggunakan kemampuan kita yang Dia percayakan kepada kita. Fokuskan kepada hal itu. Sudahkah saya membuat Dia tersenyum? Bapa tersenyum pada hari ini. Kita pasti mampu menyenangkan Tuhan. Semua pasti mampu meraih, mencapai ekspektasi Tuhan, membuat Tuhan tersenyum. Hanya tinggal maukah kita senantiasa melakukannya. Baik, saya selesai Bapak Ibu sekalian. Besok dalam Morning Chapel, Bapak Ibu akan dilayani oleh Bapak Freddy Setiadi dengan tema True Worship. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami mau membuat Engkau tersenyum. Kami mau menyenangkan Engkau. Karena kami tahu kami ada Engkau Tuhan. Kami ada untuk tujuannya Tuhan. Dan kami mau memenuhi ekspektasi umum Tuhan. Untuk kami mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Serta menggunakan kemampuan kami untuk kemuliaan Tuhan. Ajari kami Tuhan, terus beri hikmat kepada kami, mampukan kami melakukan hal-hal ini Tuhan. Supaya kami semakin menyenangkan Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi kiranya berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu keberhasilan, keberuntungan dan kesuksesan, yaitu perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu dan pelayanan malaikat menyertai seluruh kehidupan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.